Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 191. Iwan yang sehabis bicara dengan Kenshin di telepon itu. Karena waktu istirahat yang telah berakhir, dirinya pun bergegas akan kembali ke pekerjaannya. Saat melangkah menuju ke tempat kerjanya, hal yang tak disangka pun terjadi. Tiba-tiba saja, seorang perempuan keluar dari pintu kantor utama, dan hampir saja mereka saling bertabrakan. Lalu kemudian, perempuan itu bicara dengan nada tinggi, mengungkapkan rasa marah, kekesalannya, karena hal yang baru saja terjadi. Seseorang wanita yang diketahui memiliki jabatan sebagai kepala cabang di sini, berkata pada Iwan dengan nada keras, "Hei lu, kurang ajar banget kamu, berani-berani sekali ya, lu itu menabrak gua, kagak pantas tahu. Cleaning service seperti kamu, dekat-dekat ke sini, lewat jalan ini, emangnya lu kagak tahu napa? Tempat ini bukan jalan umum. Bukan jalannya cleaning service seperti kamu." Mendapat umpatan seperti itu, si Iwan pun lalu bilang, "Maaf mbak, saya tak sengaja. Saya karyawan baru di sini. Jadi belum tahu jalan ini. Maaf sekali lagi ya mbak." Di saat kejadian itu, berdirilah seorang perempuan lain, yang hendak keluar pula dari kantor itu. Tentu saja, ia menyaksikan saat kepala cabang ini memarahi cleaning service dengan kata-kata kasar. Lalu Iwan, yang baru meminta maaf itu, malah mendapat cemooh lagi oleh wanita yang diketahui namanya Angel. Angel itu berucap dengan kasar, "Hei cleaning service, meski lu baru kerja di sini, apa lu itu kagak bisa baca apa tulisan di atas itu? Kan sudah jelas sekali, tempat ini jalan khusus pegawai kantor, bukan jalan cleaning service kayak lu. Kok bego gitu sih lu? Kagak bisa baca, apa lu nggak pernah sekolah ya?" Saat mendengar omongan tersebut, si Iwan hanya terdiam, malah yang jadi tersinggung wanita yang di belakangnya Angel. Sebut saja namanya, Ririn. Ririn yang baru saja meeting di kantor utama ini. Dirinya memang hendak akan keluar, namun karena kejadian itu, mau tak mau membuat dirinya turut ikut campur di dalamnya. Si Ririn itu bilang ke Angel, "Mbak, kok bicaranya gitu ya sama pegawai di sini? Kagak baik seperti ini." Mendengar hal itu, Angel kaget dibuatnya, karena ditegur orang lain, yang bukan pegawai di sini. Dirinya sempat mau menyanggah. Angel hendak berucap kata, ia seakan tak terima, namun karena yang dilihatnya itu adalah orang suruhan kantor pusat, ia pun tak jadi melakukannya. Tiba-tiba sikapnya berubah, lalu ia berkata, "Oh iya mbak, maaf. Tapi di sini memang aturannya seperti ini. Cleaning service nggak boleh lewat sini." Si Angelica menjelaskan. Lalu setelah itu, ia segera pergi, sembari melirik Iwan dengan pandangan yang sinis. Ririn itu pun membaca tulisan yang ada di atasnya. Tertera di pemberitahuan, terbaca sebuah kalimat, "Jika karyawan biasa tak diperbolehkan lewat sini, harap untuk putar balik." Mengetahui hal itu, Ririn jadi tak mengerti. Peraturan aneh seperti ini kok bisa ada di tempat ini. Namun karena dirinya memang tak berwenang, tak mempunyai kuasa, ia pun membiarkan hal itu seperti adanya. Iwan sendiri lalu memperhatikan wanita yang di depannya, yang telah membelanya. Si Iwan merasa senang, karena seperti mendapat perhatian dari seorang wanita yang belum dikenalnya, yang serasa asing baginya. Namun, setelah Ririn itu mendekat, tersenyum pula ke dirinya, Iwan itu merasa seperti pernah bertemu di suatu tempat. Ririn pun juga sama. Saat berjalan melewati Iwan, ia juga mengingat sesuatu. Lalu benak hatinya berkata, "Kok rasanya pernah melihat sebelumnya ya, cowok cleaning service ini." Ririn mengingat-ingat, di manakah saat itu. Kemudian si Iwan pun melanjutkan jalannya menuju ke tempat kerja. Ririn pun demikian. Ia berpindah ke kantor lain. Sampai saat itu, di benak masing-masing, mereka masih menyimpan tanya. Sementara, Kauri, yang sudah menerima alamat tempat tinggal kosnya Kenshin, kemudian
Sehabis dirinya beristirahat, bukannya melanjutkan pekerjaan, Kauri itu malah ingin keluar. Hingga ia ditanya oleh temannya, yang bernama Lala, "Hei Kauri, kamu mau kemana nih? Kok buru-buru pakai tas gitu?" Kauri menjawab, "Ini aku mau keluar bentar Lala, ada urusan penting nih." Si Lala pun bertanya lagi, "Urusan penting apa Kauri? Pekerjaan atau asmara ya?" Hahaha, Lala menggoda Kauri. Nampaknya ia sedikit tahu akan gerak-gerik temannya, yang memang mencurigakan. Lalu Kauri pun menjawab, "Kamu itu mau tahu aja lah. Masa asmara ada urusannya segala? Gua mau cari makanan nih. Yang enak di mana ya tempatnya?" Lala pun menjawab, "Oh soal makanan rupanya, yaitu Kauri. Di tempat yang minggu kemarin kita ke sana itu, kan ada banyak pilihan menunya." Kauri pun mengingatnya. Kemudian ia berkata, "Oh iya benar juga ya. Kalau gitu aku tak ke sana nih." Si Lala pun makin bertanya, "Emangnya kamu cari makanan itu untuk siapa sih Kauri? Kok tumben sekali siang gini? Ini kan gak biasa gitu." Kauri menyahut, "Aduh Lala ini, kamu tanya aja, ya ada gitu. Untuk mamaku kan bisa." Lalu si Lala membalas, "Oh untuk mamamu tak Kauri? Aku kira untuk seseorang lain." Kauri pun tersenyum. Ia juga menyahut, "Untuk yang kamu maksud itu, ya juga adalah, tapi rahasia gitu." Kemudian Kauri meninggalkan kantornya. Ia bergegas berjalan ke tempat tujuan. Waktu yang berputar, pagi yang menjadi siang. Kenshin sudah merasa baikan. Lalu ia berpikir sejenak akan Kauri yang nanti sore ke sini. Kenshin itu merasa tak enak kalau menerima tamu wanita di tempat kos ini. Kemudian ia bertanya-tanya sendiri, di mana ya enaknya nanti agar tak mengundang perhatian orang. Karena Kenshin berpikir, Kauri kesini pasti pakai mobil. Lalu di saat yang demikian, karena kondisinya yang sudah pulih, ia pun akan keluar ke jalan raya mencari warung untuk membeli minuman yang biasa ia konsumsi di waktu siang. Kenshin pun melangkah keluar. Ia berjalan kaki sendirian di tengah terik, di bawah sinar matahari, dengan memakai kaos biasa, bercelana panjang, mengenakan topi pula. Kenshin menuju ke warung itu. Di saat yang sama, Sirena Larazati, teman sekolahnya Kenshin, memposting sesuatu di status WA-nya sendiri. Sirena itu menulis, "Teman-temanku yang baik, yang membaca ini, kalau ada info seperti rumah pinggir jalan, atau bangunan yang disewakan, mohon beritahu aku ya, soalnya aku lagi nyari nih untuk usaha rotiku. Makasih sebelumnya." Kemudian, tak beberapa lama, Kauri, yang sudah membeli makanan itu, kini dirinya sudah sampai di depan pintu gerbang. Di situ ada nama jalan yang tertera sama di handphonenya. Karena merasa kurang yakin, Kauri pun menelpon Kenshin untuk menanyakan kepastian, benarkah jalan ini seperti yang dimaksud. Setelah dicoba menghubungi teleponnya itu, tak juga mendapat jawaban. Kauri pun mencobanya lagi hingga berkali-kali. Namun hal itu tetap sama juga. Sampai ia bicara sendiri, bertanya-tanya, "Kemana nih Kenshin? Kok nggak diangkat gini? Apa dia tidur kali? Atau gimana nih?" Tiba-tiba Kauri merasa khawatir akan keadaan Kenshin, yang katanya sendiri. Ia pun sampai berpikir, jangan-jangan nih, Kenshin sakitnya makin parah nih. Karena perasaan itu, Kauri pun segera memarkir mobilnya. Ia akan mencari alamat tempat tinggalnya Kenshin. Kauri pun menyeberang jalan, memasuki perkampungan, yang terlihat jalannya agak lebar. Kemudian nampak olehnya seseorang yang lagi duduk sendiri. Kauri itu pun akan bertanya alamat tempat tinggal kos yang dicarinya. Orang itu pun menjelaskan. Ia bicara sambil menunjukkan arah. "Mbaknya ntar belok kiri, langsung lurus saja. Nanti di situ ada sebuah kompleks rumah-rumah yang bertingkat. Itu tempat tinggal kos yang Mbak maksud ini." Setelah hal tersebut, Kauri melanjutkan lagi. Seorang wanita cantik dengan pakaian kerja yang modis berjalan sendirian. Tentu saja langkahnya menjadi pusat perhatian bagi orang yang melihatnya. Mereka selalu berkata, "Cewek cantik dari mana nih ya? Kok sendirian gini?" Hal seperti itu selalu dikatakan oleh orang yang melihatnya. Tak lama kemudian, Kauri pun akhirnya sampai di tujuan. Dilihatnya dari luar, tempat kos ini begitu sederhana, dengan pagar warna hitam
yang tertutup di depannya. Kauri masih melihat saja. Ia belum mencoba masuk, sampai ada penghuni lain yang tiba-tiba datang. Rupanya, seorang perempuan bersama anaknya nampak membuka pagar. Kauri pun lalu bertanya, "Maaf Mbak, saya mau tanya, tempat kosnya Kenshin di mana ya?" Orang itu pun lalu menjawab, "Oh Mas Kenshin, temannya Mas Iwan itu ya?" Kauri menyahut, "Iya benar itu Mbak." Lalu wanita itu pun menunjukkan kalau tempat kosnya Mas Kenshin itu ada di sebelah pojok sendiri. Kalau Mas Iwan ada di sebelah tengah. Emangnya mbaknya ini siapanya Mas Kenshin ya? Wanita itu bertanya, "Oh saya temannya Mbak." Lalu wanita tersebut melanjutkan bicaranya. Ia memberitahukan, "Tapi Mas Kenshin tadi kayaknya terlihat keluar. Itu pintunya dikunci gitu." Kauri pun melihatnya. Pintu itu memang tertutup. Lalu ia bertanya, "Keluar kemana ya Mbak?" Wanita yang punya anak itu lalu menjawab, "Kurang tahu ya Mbak. Soalnya tadi saya lihat Mas Kenshin jalan sendiri. Udah setengah jaman mungkin." Lalu wanita itu bilang, "Kalau mau menunggu, Mbaknya bisa singgah di tempat saya dulu, gimana?" Kauri menjawab, "Nggak Mbak, terima kasih. Saya balik aja." Kemudian, Kauri pun meninggalkan pesan pada perempuan itu. Lalu ia melangkah keluar. Berjalanlah Kauri akan kembali ke mobilnya. Saat tiba di perempatan, ia pun belok ke sebelah kanan. Lalu tinggal berjalan lurus saja. Dirinya akan sampai di jalan raya. Di tempat yang semula. Di saat bersamaan, Kenshin rupanya hendak akan pulang. Dirinya menyeberang jalan, seperti yang dilakukan Kauri tadi. Kenshin itu terlihat membawa plastik hitam, yang berisi es teh dingin, dan juga sebuah roti kering. Lalu ia memasuki gerbang. Berjalanlah dirinya menuju tempat kosnya itu. Di saat yang sama pula, Kauri sedang melangkah ke arahnya. Karena jaraknya masih jauh, jadinya mereka belum saling melihat. Waktu pun tinggal menunggu. Detik yang selalu berganti di bawah sinar matahari. Di waktu siang ini, Kenshin dan Kauri akan bertemu di tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya